amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi para pemohon. Dalam pokok permohonan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Fadlianto di channel Taretan Fadli. Apa kabar teman-teman? Sekarang Jumat sore, Jumat berkah insya Allah. Dan hari ini teman-teman saya yakin lagi berbinar-binar, lagi mukanya pada fresh semua. Karena apa? Besok dan lusa weekend teman-teman. Saya tidak mau bicara soal weekend ini, tapi saya mau bicara sesuatu yang lagi hangat, topik yang menarik, dan ini topik yang sangat ditunggu-tunggu oleh beberapa pihak dan bahkan hampir seluruh masyarakat Indonesia. Terlebih adalah para kandidat calon legislatif. Ini yang mereka yang paling tunggu. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu ya, juru bicara MK mengatakan bahwa putusan sidang perkara 114 di MK itu akan diputuskan tanggal 15 Juni 2023. Dan kemarin tanggal 15 Juni putusannya sudah diambil teman-teman. Jadi MK sejak jam 9.30 WIB ya sampai sekitar jam 2-an MK membacakan surat putusan ya, sidang putusan atau membaca surat putusan perkara nomor perkara 114 terkait dengan gugatan sistem pemilu. Apakah kemudian sistem proporsional terbuka ataupun tertutup, teman-teman. Dan hasilnya alhamdulillah ini menjadi kemenangan kita bersama sebagai rakyat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan ya. Jadi ini bukan kemenangan hanya bagi para kandidat calon legislatif, tidak, tapi ini kemenangan kita bersama. Kemenangan demokrasi, kemenangan rakyat Indonesia tentunya yang cinta akan demokrasi harus dijaga di republik ini. Apa putusannya? Amar putusan dari MK tanggal 15 itu adalah menolak semua gugatan sistem pemilu proporsional terbuka. Maaf. Gugatan sistem proporsional terbuka ya. Jadi bahasa dari gugatan itu, beberapa alasan kemudian yang mengharapkan agar MK menyetujui ya, keputusan bahwa sistem pemilu 2024 itu dengan sistem pilih partai ataupun dengan sistem proporsional tertutup, dengan alasan salah satunya adalah mereduksi peran dari partai politik. Itu pertama, salah satunya ya. Yang kedua kemudian adalah money politik, dan yang ketiga kemudian menyalahi Undang-Undang Dasar 1945 tentang pemilu, bahwa di mana adalah partai politiklah sebagai peserta pemilu. Nah, ini yang menjadi alasan kemudian kenapa ada gugatan sistem pemilu proporsional terbuka untuk diambil keputusannya oleh MK yang diharapkan adalah proporsional tertutup dengan sistem pilih partai, teman-teman. Itu informasi yang muncul di beberapa media, salah satunya dari Bang Denny ya, membuat gusar banyak calon kandidat legislatif. Kalau semisal itu yang diambil adalah proporsional tertutup, ya udah, tidak semua kandidat ya, apalagi yang tidak punya duit, itu bisa melenggang ke parlemen, apalagi hanya rakyat biasa. Tapi dengan proporsional terbuka, semua itu bisa terbuka. Rakyat dari latar belakang apapun terbuka untuk terpilih di pileg nanti di 2024. Karena memang dari 2004, 2009, 2014 dan 2019 ya, sistem pemilu pileg itu dengan proporsional terbuka, walaupun memang ada beberapa hal yang diungkapkan oleh para penggugat terkait dengan money politik dan lain sebagainya.
Tapi MK menolak dengan alasan bahwa semua sistem apapun, sekalipun itu baik, potensi untuk money politik itu pasti akan ada. Ya. Itu jawaban dari MK. Dan kemudian terkait dengan istilahnya mereduksi peran dari partai politik. Tentu tidak. Kenapa? Karena partai politik masih bisa menentukan nomor urut kandidat. Penjaringan terhadap kandidat itu masih ada di kewenangan partai politik. Jadi ketika partai politik ini kalah terhadap caleg, saya kira tidak. Bahasa dari MK. Dan itu pun juga kita mengenai bahwa memang seperti itu. Jadi alasan kemudian yang membuat keinginan untuk proporsional tertutup itu tidak mendasar. Makanya kemudian MK alhamdulillah memutuskan untuk menolak gugatan sistem pemilu proporsional terbuka untuk tertutup. Dan ini adalah kemenangan kita bersama. Ini adalah kemenangan rakyat Indonesia, tidak hanya menjadi kemenangan dari para kandidat calon legislatif. Yang harus kita ingat, ketika keputusan ini sudah diambil dan ini sudah inkrah ya, sudah keputusan final, dan kemudian nanti kita di 2024 akan mencoblos calon legislatif yang memang kita kenal sesuai dengan dapil kita. Nah, itu adalah dampak demokratisnya yang benar-benar kuat ya. Namun yang harus kita pahami dan harus kita mengerti hari ini bagaimana proses demokrasi itu berjalan tidak hanya secara prosedural, bicara soal pemilu, tapi bagaimana demokrasi ini berjalan sebagaimana prinsip substantifnya, teman-teman. Itu yang harus kita pahami, dan itu memang yang menjadi saran dan pendapat dari MK untuk menghilangkan sisi negatif dari setiap sistem pemilu, baik itu terbuka ataupun tertutup. Nah, hari ini kita bicara soal sistem pemilu yang sudah disepakati adalah terbuka, teman-teman. Yang ditakuti oleh banyak pihak adalah terkait dengan money politik ataupun kemudian cost politik yang tinggi. Sebenarnya itu bisa kita kita bisa hilangkan, tergantung kita mau apa tidak. Karena terkait dengan proses pemilu itu, ya tanggung jawab itu tidak hanya ada pada penyelenggara pemilu, yaitu KPU ataupun pengawas pemilu, Bawaslu atau Panwaslu, tidak. Tapi tanggung jawab kita semua, tanggung jawab semua elemen bangsa, baik itu kemudian yang dia sebagai objek ataupun subjek, dia sebagai caleg, ya, pengurus partai, petugas partai, ketua umum partai, pemerintah, tokoh masyarakat, ulama, ya, tokoh agama, dan semua pihak bertanggung jawab untuk mendidik masyarakat agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas. Ini yang harus kita lakukan ke depan untuk menghilangkan stigma negatif dari sistem proporsional terbuka yang selama ini kita rasakan, ya. Karena memang itu sudah menjadi rahasia umum, teman-teman. Tinggal ke depan apa yang harus kita bangun, ya bagaimana kita mendidik masyarakat. Siapa yang harus aktif? Yang harus aktif yaitu kandidat itu sendiri, caleg itu sendiri. Mana caleg itu pendekatan approachmentnya kepada rakyat itu, kepada masyarakat itu harus mendidik mereka, menyadarkan mereka bahwa pesta 5 tahunan ini yang harusnya ditunggu itu bukan isi amplopnya, teman-teman, tapi isi kepalanya. Seperti apa yang saya katakan terus dari beberapa waktu kemarin, ya, di beberapa video-video yang lain, yang harusnya ditunggu isi kepalanya, programnya, integritasnya, kemampuannya, kapasitas dan kapabilitasnya sebagai kandidat. Itu yang harusnya ditunggu, dan itu adalah yang harus mengambil peran penting siapa, yaitu calon kandidat itu sendiri. Sadarkan mereka, bentuk mereka secara psikologis bahwa pemilih ini ada pemilih yang cerdas dan berintegritas. Itu yang harus dilakukan ke depan.
Kita hari ini kan gagap gembita ya, menyambut kemenangan rakyat, menyambut kemenangan demokrasi, karena MK sudah menolak gugatan dan tetap memutuskan sistem pemilu dengan proporsional terbuka. Disinilah kita jangan hanya di posisi gagap gembita saja atau lagi bereforia dan senang para kandidat, tidak, tapi bergeraklah untuk bagaimana menciptakan proses pemilu yang demokratis, jujur dan adil, dengan pemilih, tipologi pemilihnya yang cerdas dan berintegritas. Itu yang harus kita bentuk bersama-sama. Sebagai intelektualis ya juga berhak, itu bahkan kewajiban kita gitu. Sebagai masyarakat, semua orang berhak berhak untuk bertanggung jawab mendidik masyarakat di sekitar kita masing-masing. Ya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Kan katanya begitu. Nah, itulah teman-teman yang harus kita pahami. Jangan hanya senang saja, jangan hanya gagap gembita saja, jangan hanya bereiforia saja, tapi ingatlah tanggung jawab kita bersama-sama sebagai bangsa dan negara. Ya, hak kita juga harus dipahami. Kita jaga demokrasi ini dengan sebaik mungkin. Jangan hanya berjalan sebagaimana mestinya, hanya sebagai prosedural saja, tapi harus berjalan seperti hal yang memang diinginkan, sesubstantif mungkin, senormatif mungkin. Paling tidak, walaupun tidak bisa mencapai itu, setidak-tidaknya bisa mendekati, agar ya insya Allah pemimpin yang kita pilih itu pemimpin yang benar-benar amanah dan baik. Caleg kita, calon legislatif kita ya benar-benar pemimpin, benar-benar caleg yang atau anggota legislatif yang benar-benar menyuarakan harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita, dan keluhan-keluhan kita. Tidak hanya tidur dan tunduk apa kata partai, kan begitu teman-teman. Oke teman-teman, apabila teman-teman yang ingin berdiskusi, silahkan berdiskusi di kolom komentar ya. Kalau tidak sepakat dengan kita-kita ini yang sangat menjunjung tinggi nilai sistem pemilu proporsional terbuka. Dan nanti ke depan yang harus kita perjuangkan bersama tidak hanya itu ya, tapi kita perjuangkan adalah presidential threshold harus 0%. Nah itu, biar benar-benar demokrasi berjalan sebagaimana mestinya teman-teman. Semua orang berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon presiden itu ke depan. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa, yang belum subscribe karena tidak berpungut biaya. Jangan lupa juga like and share dan juga tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.